Tahun 1991, di seluruh penjuru Asia dari Hong Kong, Taiwan, Korea, sampai Jepang, ada satu wajah yang mendominasi layar bioskop, billboard iklan, dan halaman depan majalah. Wajah itu milik perempuan bernama Wang Zuxian, atau yang kita kenal sebagai Joey Wong. Di tahun itu saja, hanya dari kontrak endorsement, ia mengantongi lebih dari 30 juta dolar Hong Kong. Satu angka yang bahkan di standar hari ini pun masih mencengangkan. Ia bukan sekadar bintang, ia adalah Dewi, ikon kecantikan Asia. Salah satu dari 4 aktris paling berkilau di era emas sinema Hong Kong. Tapi, tidak sampai 4 tahun kemudian, semua itu runtuh. Bukan karena bakat yang memudar, bukan karena penonton yang bosan, tapi karena sebuah hubungan cinta yang seharusnya menjadi kisah indah, berubah menjadi bom waktu yang meledak tepat di tengah puncak kejayaannya. Ini adalah cerita yang sesungguhnya, tentang Joey Wong, tentang cinta, pengkhianatan, dan harga yang harus dibayar seorang perempuan ketika dunia memutuskan untuk menghakiminya sendirian. Untuk memahami betapa dahsyatnya kejatuhan itu, kita harus dulu bicara soal betapa tingginya ia pernah berdiri. Joey Wong lahir pada 31 Januari 1967 di Taipei, Taiwan. Nama aslinya Wang Zuxian. Ayahnya seorang pemain basket profesional dan sejak kecil ia pun mengikuti jejak itu. Ia bermain basket secara serius selama 3 tahun di tim profesional junior. Tapi nasib punya rencana lain. Saat masih remaja, ia terpilih dalam audisi iklan sepatu olahraga. Dari sana, karirnya sebagai model meledak. Ia menjadi model iklan sampo dengan bayaran tertinggi di Taiwan, wajahnya ada di mana-mana, bahkan sebelum ia pernah main film sekalipun. Kemudian pada tahun 1985, datanglah undangan yang mengubah segalanya. Produser legendaris Mona Fong dari Shaw Brothers Studio melihat Joey dan langsung tertarik. Ia mengundang gadis berusia 18 tahun itu ke Hong Kong untuk berkarier. Joey pun datang sendirian, tidak bisa berbahasa Kanton, menginap di asrama Shaw Brothers yang sederhana. Disitulah hidup barunya dimulai. 2 tahun berikutnya, ia tampil dalam belasan film. Bayarannya per film, $8.000, bukan angka kecil untuk aktris baru di era itu. Tapi semua itu hanyalah pemanasan. Karena pada tahun 1987, sutradara Ching Siu-tung dan produser Tsui Hark sedang mencari aktris untuk peran yang akan mengubah sejarah sinema Asia. Peran itu, seorang hantu cantik bernama Nie Xiaoqian dalam film A Chinese Ghost Story Chen Yu-Yohun. Yang menarik, Joey bukan pilihan pertama. Tsui Hark awalnya menginginkan penyanyi aktris Jepang Akina Nakamori. Tapi ketika Nakamori tidak bisa, Joey Wong yang dipanggil. Dan sisanya adalah sejarah. A Chinese Ghost Story meledak. Bukan hanya di Hong Kong tapi di seluruh Asia. Film ini mendapatkan skor 8,8 dari 10 di platform review Douban dengan hampir 800.000 ulasan. Versi remasternya bahkan masih dirilis ulang dalam format 4K pada Maret 2025, 38 tahun setelah film aslinya tayang. Joey Wong bukan lagi sekadar aktris. Ia menjadi ikon. Bersama Maggie Cheung, Cherry Chung, dan Rosamund Kwan, ia dijuluki salah satu dari Four Flowers, 4 dewi sinema Hong Kong. Ia juga disebut sebagai wanita tercantik Asia dan ratu film horor Mandarin. Di awal 90-an, ia tampil dalam lebih dari 15 film dalam 1 tahun. Kontrak endorsement dari produk sake Jepang saja senilai $512.000 AS, rekor tertinggi yang pernah diberikan kepada aktris luar Jepang saat itu. Pada titik ini, Joey Wong tidak hanya berada di puncak, ia adalah puncaknya. Sebelum kita sampai pada skandal yang menghancurkan segalanya, ada satu kisah cinta yang harus kita ceritakan terlebih dahulu. Karena tanpa memahami ini, kita tidak akan mengerti mengapa Joey akhirnya jatuh ke dalam hubungan yang berikutnya. Namanya Chi Chin, seorang rocker Taiwan yang dikenal dengan julukan Serigala karena suaranya yang khas dan penampilannya yang liar.
Ia adalah salah satu penyanyi paling ikonik Taiwan era 80-an. Joey dan Chin mulai berpacaran sejak 1985, nyaris bersamaan dengan saat Joey baru memulai karirnya di Hong Kong. Hubungan ini berlangsung on and off selama 17 tahun, dengan 3 kali putus dan bersatu kembali. Mereka sempat berencana menikah di Tibet, romansa paling epik yang pernah dibicarakan media hiburan Asia. Tapi, hubungan itu penuh luka. Karier keduanya yang sama-sama melesat membuat mereka jarang bertemu. Di puncak kesibukan Joey pada tahun 1993, ia membintangi 15 film dalam 1 tahun. Jarak itu semakin melebar. Chin juga menyimpan rahasia besar. Ia memiliki seorang anak dari hubungan sebelumnya yang ia sembunyikan. Ketika fakta itu akhirnya terungkap, mantan kekasih Chin mengajukan tuntutan hukum soal tunjangan anak. Ketika Joey mendengarnya, ia hancur. Ayah Joey pun sudah lama tidak merestui hubungan itu. Sang ayah khawatir Chin sebagai rocker yang hidupnya tidak menentu, tidak akan menjadi suami yang baik. Di tengah kepedihan itulah, seseorang baru masuk ke dalam hidupnya. Seseorang yang kaya, berpengaruh, dan sudah menikah. Namanya Lam Kin Ngok atau lebih dikenal sebagai Peter Lam Lin Jianyu. Seorang taipan bisnis Hong Kong dari keluarga dinasti Lai Sun Group yang memiliki jaringan properti, hiburan, dan media senilai ratusan juta dolar. Pertemuan mereka pertama kali terjadi di sebuah acara sosial. Peter Lam telah lama mengagumi Joey dari jauh, dan ia dikenal sangat aktif mendekatinya. Tapi Joey selalu menghindar. Ia punya prinsip yang ia pegang teguh. Dalam sebuah wawancara, ia pernah menyatakan secara terbuka, "Saya lebih suka lelaki yang punya bakat daripada yang punya kekayaan, dan saya tidak mau menjadi orang ketiga." Tapi Peter Lam tidak menyerah. Ia melakukan sesuatu yang sangat berani dan sangat licin. Ia mendatangi Joey dan mengatakan bahwa ia sedang dalam proses bercerai dari istrinya. Ia meminta Joey untuk memberi kesempatan. Joey berkata, "Tunggu sampai kamu benar-benar bercerai, baru kita bicara." Dan Peter Lam benar-benar mengajukan cerai. Maka Joey pun membuka hatinya. Dalam waktu singkat, Peter Lam membanjiri Joey dengan perhatian dan perlindungan. Perlu diingat, saat itu, industri hiburan Hong Kong sedang dihantui oleh jaringan kriminal yang memaksa para bintang untuk bekerja tanpa bayar layak. Nama-nama besar seperti Maggie Cheung, Andy Lau, bahkan Anita Mui pernah mengalaminya. Joey pun tidak luput. Peter Lam lah yang turun tangan melindunginya. Keluarga Lam punya pengaruh yang membuat bahkan kalangan triad pun berpikir 2 kali. Peter Lam membelikan Joey sebuah villa mewah di Cote Wall Road senilai 13 juta dolar Hong Kong. Sebuah Ferrari seharga 3 juta dolar Hong Kong juga dihadiahkan untuknya. Dari luar, ini terlihat seperti kisah Cinderella. Tapi di balik pintu tertutup, kenyataannya jauh lebih rumit. Karena sementara proses perceraian Peter Lam dengan istrinya, Tse Ling Ling, berlangsung, prosesnya memakan waktu lama, dengan nilai penyelesaian yang dilaporkan mencapai 400 juta dolar Hong Kong. Hubungan mereka bocor ke media. Ketika foto-foto mereka berdua keluar di tabloid, Hong Kong meledak. Publik tidak mau tahu bahwa Peter Lam yang lebih dulu mendekati Joey. Publik tidak mau tahu bahwa Joey bahkan menolak hingga Peter berjanji bercerai. Yang mereka lihat hanyalah satu hal, aktris cantik yang merebut suami orang. Label itu langsung menempel, Hulijing perempuan rubah, perusak rumah tangga, wanita jahat. Dan kemudian, ibu Peter Lam Yu Baozu melakukan sesuatu yang membuat Joey tidak pernah bisa melupakannya. Dalam sebuah wawancara terbuka dengan wartawan, sang ibu berkata, dan ini dikutip di seluruh media Hong Kong, "Judang Arze Jiaoji," artinya kurang lebih, "Anggap saja anak laki-laki saya sedang menyewa pelacur." Satu kalimat itu diucapkan oleh perempuan yang tidak pernah benar-benar mengenal Joey di depan publik, tanpa rasa bersalah. Media menyebarkannya kemana-mana. Dalam sekejap, nama Joey Wong yang selama ini identik dengan kesucian dan kecantikan surgawi, kini dikaitkan dengan kata-kata paling hina yang bisa ditujukan kepada seorang perempuan. Joey tidak bisa membela diri tanpa memperburuk situasi. Satu-satunya hal yang bisa ia katakan kepada wartawan adalah,
ketika saya tahu dia sudah menikah, saya menolak. Saya tidak pernah ingin jadi orang ketiga. Tapi dia bilang proses cerainya sudah berjalan, jadi saya percaya. Tapi tidak ada yang mau mendengar versi itu, lalu datanglah pukulan terakhir. Pada 1996, media melaporkan bahwa Peter Lam sudah berpaling. Setelah perceraian mahal itu, ia ternyata kemudian dekat dengan aktris-aktris lain, dan belakangan diketahui ia bahkan memiliki anak dengan model Chen Yiping. Mantan istrinya Che Lingling ironisnya justru bangkit menjadi salah satu perempuan pebisnis paling sukses dan disegani di Hong Kong pasca perceraian itu. Sementara Joy Wong, ia keluar dari hubungan itu tanpa mahkota, tanpa keluarga, dan hampir tanpa tabungan karena selama bertahun-tahun berkarir, ia lebih sibuk mencintai dan bekerja daripada mengelola keuangannya sendiri. Seorang jurnalis senior Hong Kong yang dekat dengan Joey bahkan mengungkapkan, Joey hampir tidak punya uang tersisa ketika ingin meninggalkan Hong Kong dan harus dibantu oleh seorang dermawan untuk mengumpulkan $20 juta Hong Kong sebagai uang pensiun sebelum pindah ke Kanada.